Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aloysius Menduran. Saya mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2302010013. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pengakuan dalam hukum internasional. Yang pertama, pengertian. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan tindakan secara resmi dari suatu negara untuk mengakui eksistensi entitas atau negara lain dalam komunitas internasional. Pengakuan ini dianggap sangat penting karena menentukan status entitas tersebut dalam hukum internasional, terutama terkait hak dan kewajiban di antara negara-negara. Adapun jenis-jenis dari pengakuan internasional. Yang pertama, pengakuan negara. Pengakuan negara adalah tindakan yang dilakukan oleh negara lain untuk mengakui bahwa suatu entitas memenuhi kriteria sebagai negara yang berdaulat. Kriteria itu ada 4. Yang pertama, memiliki wilayah yang tetap. Yang kedua, populasi yang tetap. Yang ketiga, pemerintahan yang efektif dan berdaulat. Serta yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan ini memberikan negara yang baru diakui hak-hak seperti akses terhadap organisasi internasional dan kemampuannya untuk menandatangani perjanjian internasional tertentu. Yang kedua, pengakuan pemerintahan. Pengakuan pemerintahan diberikan kepada pemerintah baru yang muncul melalui revolusi, kudeta, atau pergantian kekuasaan yang tidak konstitusional. Pemerintahan baru ini harus menunjukkan kontrol efektif atas wilayahnya dan memiliki otoritas yang stabil. Yang ketiga, pengakuan beligeransi atau pengakuan pemberontak. Pengakuan ini diberikan kepada kelompok yang terlibat dalam konflik bersenjata melawan pemerintahan yang berdaulat dan sah. Pengakuan ini biasanya terjadi ketika kelompok pemberontak telah menguasai sebagian wilayah dan memiliki pemerintah yang cukup terorganisir. Pengakuan beligeransi memungkinkan kelompok tersebut mendapatkan perlakuan yang setara dengan negara berdaulat dalam sebuah konflik internasional. Yang berikut kita membahas tentang teori pengakuan. Yang pertama, teori deklaratif. Menurut teori deklaratif, pengakuan hanya merupakan pengakuan atas fakta yang sudah ada, yang mengandung arti bahwa sebuah entitas atau negara dianggap sebagai negara berdaulat jika telah memenuhi kriteria kenegaraan, meskipun belum diakui oleh negara lain. Pengakuan bersifat deklaratif ini artinya pengakuan tidak menciptakan hak negara, melainkan mengkonfirmasi status yang ada pada suatu negara. Yang kedua, teori konstitutif. Teori ini menyatakan bahwa pengakuan diperlukan untuk menciptakan status suatu entitas sebagai subjek hukum internasional, atau dengan kata lain, bahwa negara baru tidak dianggap sebagai entitas hukum internasional yang sah sampai dia diakui oleh negara lain. Yang keempat, proses pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, pengakuan secara eksplisit. Pengakuan ini dilakukan secara terbuka melalui pernyataan resmi, misalnya melalui pernyataan pemerintah atau legislatif yang secara tegas mengakui negara atau pemerintahan yang baru. Yang kedua, pengakuan implisit. Pengakuan ini terjadi melalui tindakan yang mengindikasikan adanya pengakuan, misalnya melalui perjanjian hubungan diplomatik, penandatanganan perjanjian internasional, atau tindakan lain yang mengakui hak negara tersebut sebagai entitas yang sah. Yang berikut, konsekuensi dari sebuah pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional membawa berbagai konsekuensi, yaitu yang pertama, hak untuk menjalin hubungan internasional. Negara yang diakui dapat membuka hubungan diplomatik, menandatangani perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB. Yang kedua, hak-hak hukum internasional. Negara yang diakui memiliki hak untuk mengklaim perlindungan hukum internasional dan juga diwajibkan untuk mematuhi norma-norma hukum internasional. Yang ketiga, akses kelembagaan internasional.
negara yang diakui dapat berpartisipasi dalam lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan badan-badan lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa pengakuan dalam hukum internasional merupakan aspek fundamental yang menentukan status suatu entitas sebagai subjek hukum internasional. Proses pengakuan tersebut membawa implikasi atau dampak besar terhadap kemampuan suatu negara atau pemerintahan untuk berinteraksi di panggung internasional dan menegaskan hak-hak yang diatur dalam hukum internasional. Pengakuan ini tidak hanya sekedar formalitas belaka, tetapi juga mencerminkan posisi politik dan diplomatik antar negara dalam situasi global. Baik, itu yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.